Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Bagus Pamungkas, STMPWK dengan NIDN 0022029109, salah satu dosen dari program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk persyaratan sertifikasi dosen. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah salah satu ampuan saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan STPL 4211, di sini 3 SKS. Teman-teman mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai jenis informasi atau data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, cara penyusunan basis data, dan metode-metode pengolahan data untuk tingkatan atau jenis perencanaan, baik dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media. Penguasaan hasil belajar dinilai melalui proses dan tes. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu setelah menempuh mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, mahasiswa mampu menerapkan jenis informasi atau data, unit analisis, tingkat kedetailan informasi atau data, dan metode analisis yang tepat untuk berbagai skala perencanaan ruang. Peta kompetensi Sistem Informasi Perencanaan STPL 4211 3 SKS ini yaitu yang pertama terkait dengan menjelaskan konsep sistem informasi perencanaan. Kemudian yang kedua, menjelaskan elemen pokok informasi atau data dalam perencanaan tata ruang. Kemudian yang ketiga, menjelaskan informasi atau data spesifik dalam perencanaan tata ruang. Kemudian untuk yang keempat, menjelaskan tingkat dan lingkup perencanaan tata ruang. Lalu menjelaskan teknik-teknik pengumpulan dan penyimpanan informasi atau data. Lalu yang keenam, terkait dengan menjelaskan karakteristik informasi atau data secara umum dan bersifat numerik, lalu menjelaskan karakteristik informasi atau data yang bersifat keruangan atau spasial, lalu selanjutnya terkait dengan menjelaskan model analisis dengan metode kuantitatif dan juga menjelaskan model analisis dengan metode keruangan atau spasial. Sehingga untuk CPMK atau CPL paling akhir yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menentukan jenis informasi atau data, unit analisis, tingkat kedetailan informasi atau data, dan metode analisis yang tepat untuk berbagai skala perencanaan ruang. Oke, di sini terkait dengan metode pembelajarannya yaitu ada dua, yaitu terkait dengan tutorial online atau tutorial web dan juga belajar mandiri. Di sini terkait dengan pola tutorial yaitu berkaitan dengan belajar mandiri dan tutorial. Yang pertama membahas materi, inisiasi, dan pengayaan. Lalu yang kedua mengerjakan tugas tutorial 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga mengerjakan tes formatif dan mengikuti diskusi. Untuk minggu pertama di sini ada 16 minggu sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yaitu minggu pertama dan kedua terkait dengan menerapkan konsep sistem informasi perencanaan. Kemudian minggu ketiga sampai kelima yaitu menerapkan elemen pokok informasi atau data dalam perencanaan tata ruang. Kemudian minggu ke-6 dan ke-7 menguasai informasi atau data spesifik dalam perencanaan tata ruang. Kemudian minggu ke-8 dan ke-9 menguasai tingkat dan lingkup perencanaan spasial. Untuk minggu ke-10 menganalisis teknik-teknik pengumpulan dan penyimpanan informasi atau data. Kemudian minggu ke-11 menganalisis karakteristik informasi secara umum.
Kemudian minggu ke-12 sampai ke-13 mengkomunikasikan model analisis dengan metode kuantitatif. Kemudian minggu ke-14 mengkomunikasikan karakteristik informasi atau data. Kemudian minggu ke-15 sampai 16 mengkomunikasikan model analisis dengan metode keruangan atau spasial. Lalu yang terakhir yaitu UAS. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa. Apakah sudah hadir semua? Sudah Pak. Oke, di sini sudah ada siapa aja di sini. Boleh saya absen terlebih dahulu ya. Atas nama Aan Aris Munandar, apakah hadir? Hadir Pak. Oke. Atas nama Lia Andriani Suseno, apakah hadir? Oke. Atas nama Naura Fauzia, apakah hadir? Oke. Muhammad Ihsan, apakah hadir Muhammad Ihsan? Ya. Atas nama Diar Prihatmala Istiana, apakah hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, siap. Baik, selanjutnya di sini kita sudah memasuki ke inisiasi ketiga ya, teman-teman. Jadi di sini terkait dengan informasi atau data spesifik dalam perencanaan tata ruang. Oke, terkait dengan data atau informasi yang berhubungan dengan spasial ya di sini pasti ada tiga ya, yaitu data atribut ya, yaitu data yang berfungsi sebagai secara deskriptif gitu ya. Terus kemudian data vektor dan juga data raster. Oke, di sini kita akan mempelajari satu persatu ya, teman-teman. Oke, baik, yang pertama ya, di sini terkait dengan geodata atau data-data spasial atau geospasial ya. Di sini model data tersebut dituliskan ya semula oleh Fit Pasto ya. Jadi terkait dengan data atribut atau di sini basic ya, basic tabular dan format data atribut seperti format TXT atau WordPad, kemudian Notepad, kemudian CSV, separated value, Microsoft Excel, XLS, dan juga XML. Oke, saya mau tanya terlebih dahulu nih, dari teman-teman sekalian, apakah sudah pernah mengalami atau menemukan terkait dengan data atribut ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan, silakan. Eh, Ya, silakan. Dari siapa di sini? Kalau saya Pak Diar Pak. Siap, silakan Mas Diar. Eh, yang saya tahu Pak, kalau yang TXT, CSV sama kalau TXT sama CSV itu biasanya buat data apa ya? Eh, eh, Menurut apa? Yang buat di Excel kan Pak ya? Oke, Dian. Ya, sama yang CSV gitu. Kalau yang XML saya belum tahu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Diar atas tanggapannya ya. Jadi terkait dengan XML, saya rasa ini pasti yang berhubungan dengan website ya. Kemudian untuk yang TXT ya, saya rasa itu yang eh, terkait dengan data dasar ya. Mungkin kita mungkin teman-teman di sini pernah kenali ya terkait dengan data-data yang dihasilkan oleh software atau alat-alat terestris seperti mungkin barangkali Total Station atau Theodolite gitu ya.
Dan itu data-data mentahnya biasanya dalam bentuk TXT ya. Dan di sini mungkin bisa dibuka menggunakan alat atau software terkait dengan Notepad atau WordPad. Seperti itu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya di sini itu terkait dengan model data raster dan juga model data vektor ya. Oke, mungkin di sini ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih terkait dengan model data raster setelah teman-teman melihat atau menyimak ya dari gambar di sini. Silakan barangkali selain Mas Diar, Oh, mungkin siapa? DC? oke, baik Pak. Eh, saya dengan Ya, Aan Pak. baik, Kalau silakan Mas. untuk data raster atau data model raster itu biasanya disusun dari data pixel Pak, Oke, atau dari data citraan foto seperti foto satelit, citra foto baik. satelit gitu. Kalau Oke. untuk data vet, nggih, baik Pak. Oke, sementara untuk data raster betul, sudah betul ya. Terima kasih Mas Aan. Oke, selanjutnya mungkin untuk model data vektor, ada yang lain mungkin yang ingin menyampaikan, yang ingin menjelaskan atau mendeskripsikan terkait dengan model data vektor, silahkan. Oke ya, jadi model data vektor itu ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama line atau garis ya, kemudian yang kedua poin atau berupa titik ya, sebaran ya. Terus kemudian yang ketiga itu dalam bentuk poligon atau biasa kita sebut dengan luasan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini salah satu dari konsep data raster ya, teman-teman. Jadi terkait dengan apa itu remote sensing ya. Dan remote sensing ini biasa kita gunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis terkait dengan penggunaan lahan ya, misalnya, terus kemudian analisis beda tinggi seperti data dam gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini pasti ada unsur-unsur penting ya terkait dengan remote sensing, yaitu di mana remote sensing itu pasti diidentifikasi ya oleh yang namanya satelit atau eh, drones gitu ya. Mungkin kita biasa sekarang cukup viral ya terkait dengan UAV ya, atau salah satunya itu drones. Lalu kemudian untuk analisisnya ya, selain menganalisis dalam bentuk 3 dimensi, terus kemudian teman-teman juga bisa menganalisisnya dengan menggunakan konsep klasifikasi ya, klasifikasi lahan atau klasifikasi yang berhubungan dengan tutupan atau penggunaan lahan ya. Terus kemudian di situ juga teman-teman eh, di sini terkait dengan remote sensing itu pasti menghasilkan apa itu output ya yang dinamakan imagery ya. Dan juga kita juga pasti membutuhkan software seperti software remote sensing itu yang terkenal ya itu biasanya apa? Mungkin teman-teman di sini lebih familiar terkait dengan ArcGIS ya, Quantum GIS atau QGIS ya. Atau di sini mungkin teman-teman juga pernah belajar software lain yang memang benar-benar powerful ya terkait dengan remote sensing seperti AirMapper ya atau AirDAS dan lain sebagainya yang biasanya depannya itu RR gitu ya, AirDAS, AirMapper gitu ya. Oke, selanjutnya baik di sini terkait dengan tren ya, tren dari satelit data di mana ada beberapa ya berdasarkan resolusi temporalnya, lalu berdasarkan spatial resolution, spectral resolution, cost dan juga website yang menyediakannya. Jadi di sini ada beberapa yang eh, sangat sangat
bisa kita langsung manfaatkan tanpa kita membayar ya. Tanpa kita membayar dengan biaya sepeser pun gitu ya. Seperti Modis, Landsat, dan juga Sentinel. Itu sifatnya free ya. Kita bebas bisa mendapatkan itu dengan tingkat spasial resolusi dan spektral resolusi dan juga temporal resolusi yang kita inginkan gitu ya. Oke, eh, kemudian yang kedua ya, di sini ada terkait dengan hex resolution tipe yang di mana resolusinya itu cukup tinggi sehingga memiliki keakuratan dan kepresisian data yang sangat mumpuni ya. Dan pada dasarnya di sini misalnya terkait dengan Rapid Eye ya, dan juga jenis data lain misalnya Play Edge, Spot 6 atau Spot 7 itu biasanya berbayar ya teman-teman ya. Itu biasanya berbayar dan memerlukan beberapa perizinan tertentu untuk mendapatkan data tersebut gitu ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya ya untuk Open Satellite Data, tren yang berdasarkan apa yang sudah didownload oleh masyarakat secara umum ya. Baik itu Modis yang dimulai sejak tahun 1999, kemudian Aqua dimulai tahun 2002 ya. Itu terkait dengan data apa ini di sini Modis yang terkenal. Mungkin ada yang bisa menyebutkan atau menarasikan kira-kira data Modis ini digunakan untuk apa sih? Ada yang tahukah dari teman-teman sekalian? Modis Aqua ini biasanya dia jenisnya hampir sama dan fungsi atau kegunaannya itu hampir sama. Itu kira-kira apa ya teman-teman ya? Ada yang Gue bisa lupa. katakan? Sepengetahuan saya bahwa kalau Hmm, untuk modis itu lebih digunakan untuk melihat tutupan lahan. Oke, kemudian Setahu saya itu aja sih Pak. Mungkin bisa modis dijelaskan digunakan lagi untuk Pak. tutupan lahan. Iya, Oke. Nah, ini mungkin perlu dipelajari terlebih dahulu ya. Ini biasanya modis itu bukan kegunaan utamanya itu sebenarnya bukan terkait dengan tutupan lahan atau penggunaan lahan ya. Itu justru yang paling digunakan itu terkait dengan produk Landsat biasanya. Yang berhubungan dengan tutupan dan penggunaan lahan itu biasanya dia Landsat mungkin Landsat ya lebih ke Landsat ya baik Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8 dan Landsat 9. Sedangkan Modis itu ya itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi terkait dengan iklim ya, klimatologi biasanya. Baik itu curah hujan, kemudian eh, tekanan uap air ya, lalu apa temperatur suhu udara itu biasanya menggunakan modis atau aqua mungkin bisa dimengerti ya teman-teman ya. baik Pak. Terima Ya, kasih Pak. Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Hmm, Halo, hmm, mungkin Mas Tiar ada yang perlu ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Kemudian yang ketiga di sini ada Cukup, Pak. Sentinel ya. Ya, gimana Mas Tiar? Lanjut, Pak, lanjut. Oke. Lanjut, Nah, lanjut. ada yang tahukah terkait dengan data Sentinel mungkin teman-teman? Ini mungkin data Sentinel ini yang paling mutakhir ya. Dia itu mulai muncul itu di tahun 2014 berarti baru sekitar 10 tahun. Namun ini cukup memiliki keunggulan yang unik.
Ada yang tahukah selain keunggulan terkait dengan penggunaan lahan, kemudian terkait dengan klimatologi, apa yang menjadi keunikan dari data Sentinel ini? Coba teman-teman. Oke, mungkin Mbak Lia bisa coba menyebutkan atau menemukanali terkait dengan apa itu produk Sentinel. Oke, baik. Terkait dengan data Sentinel ini biasanya ya teman-teman ya, itu digunakan untuk aspek kebencanaan biasanya ya. Jadi Sentinel 1 dan Sentinel 2 itu biasanya untuk aspek kebencanaan seperti eh, tsunami ya, kemudian bencana gempa bumi dan juga bencana-bencana lain misalnya terkait dengan likuifaksi gitu ya, atau terkait dengan misalnya peleburan lempeng gitu ya, peleburan yang menjadi tingkat kerawanan dari dataran rendah gitu ya, misalnya yang ada di Palu gitu ya. Dan di situ kita bisa mengidentifikasi terkait dengan tingkat kerawanan kebencanaan itu menggunakan data Sentinel biasanya teman-teman. Dan juga untuk Sentinel itu kan biasanya atau sekarang itu sudah muncul Sentinel 5 ya. Sentinel 5P itu digunakan untuk apa misalnya? Terkait dengan udara ya. Mengidentifikasi kira-kira zat apa sih yang ada di udara di sekeliling bumi gitu ya. Misalnya terkait dengan udara eh, natrium dioksida misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Atau karbon dioksida ya. Oke, ya. Tip. Kemudian selanjutnya ya. Nah, di sini tadi mungkin sudah saya sebutkan ya terkait data Landsat itu ya, itu dimulai pada tahun 1972. Untuk Landsat 1 itu diakhiri di tahun 1978 ya. Kemudian selanjutnya untuk data Landsat 2 itu 1975 sampai 1983, kemudian Landsat 3 itu di tahun 1978 dan 1983. Kemudian Landsat 4, saya rasa untuk Landsat 4 dan Landsat 4, 6 dan 7 ini kurang familiar ya di sekeliling Indonesia atau saya rasa jarang sekali digunakan oleh masyarakat untuk penelitian gitu ya. Biasanya terkait dengan penelitian itu justru lebih eh, ke Landsat 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 gitu ya. Karena memang terkait dengan wilayah di Indonesia itu ya, setelah coba kita telusuri di laman USGS, ternyata memang kondisi misalnya terkait dengan error atau tutupan awannya itu lebih minim daripada yang Landsat 4, 6, dan 7 ya teman-teman ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan geoportal. Jadi Badan Informasi Geospasial ya teman-teman ya. Itu sudah mencanangkan ya atau sudah eh, melaunching terkait dengan kebijakan satu peta yaitu geoportal. Di mana di sini memiliki beberapa aspek data yaitu batas wilayah, kemudian kawasan khusus dan transmigrasi, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan, dan sumber daya alam. Oke, selanjutnya ya di sini mungkin kita bisa menyimpulkan ya terkait dengan ketiga data tersebut. Yang pertama yang berhubungan dengan deskripsi dari data vektor yaitu untuk mewakili fitur geografis ya, yaitu untuk data rasternya itu
merepresentasikan berbasis grid dari informasi spasial. Kemudian yang ketiga terkait dengan data atribut itu informasi non-spasial atau aspasial yang melengkapi data spasial ya. Untuk contoh-contohnya, semisal terkait dengan data vektor itu terkait dengan jalan, sungai, batas administratif ya, yang sifatnya itu non-poligon ya. Terus kemudian data raster ya, itu eh, seperti citra satelit, dam, data curah hujan dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk data atribut itu seperti data-data yang sudah disediakan oleh BPS misalnya ya, Badan Pusat Statistik, misalnya dalam angka gitu ya, terkait dengan populasi, pengguna lahan, status kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk sumber terkait dengan data vektor ya, itu bisa dari BIG ya untuk yang nasional ya. BIG atau RPPN atau data survei misalnya terkait dengan OSM ya, OpenStreetMap dan lain sebagainya. Untuk data raster itu data penginderaan jauh di mana sumbernya itu bisa dari tadi ya USGS, kemudian ESA, lalu ada dari LAPAN atau BRIN gitu ya. Terus kemudian untuk data atribut itu seperti data statistik ya dari pusat data pusat apa BPS ya, Badan Pusat Statistik dan juga catatan lahan misalnya dari BPN gitu ya. Terus kemudian aplikasi itu eh, biasanya bisa diaplikasikan terkait dengan data vektor itu terkait dengan pemetaan secara umum ya, kemudian analisis jaringan dan lain sebagainya. Untuk data raster di sini dapat diimplementasikan sebagai pemodelan lingkungan atau analisis kesesuaian lahan ya, atau analisis kemampuan lahan. Terus kemudian untuk data atribut itu bisa diimplementasikan ke dalam manajemen lahan dan juga studi sosial ekonomi. Baik, demikian untuk paparan saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Apakah sudah dipahami? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom grup ya atau kolom chat. Kemudian sampai jumpa nanti pada saat tutorial inisiasi keempat ya. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.